Shalom semua, jemaat Tuhan. Terima kasih karena sudah tuning bersama kita di channel Chocho Press Bahasa Malaysia, ibadah online 14 Jun. Saya percaya Anda semua berada dalam keadaan yang baik dan kuat fisikal dan terlebih rohanimu di waktu PKP fasa pemulihan ini. Syabas karena sudah memilih untuk tetap setia beribadah di hari Minggu ini walaupun secara online. Tuhan itu baik, amen. Bagi Anda yang pertama kali streaming bersama kami di channel ini, selamat beribadah. Kiranya Anda diberkati Tuhan melalui ibadah online hari ini. Saya juga ingin berterima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah setia menghantar keperluan dapur seperti sayur, ikan, dan sebagainya ke rumah kami sepanjang PKP. Sungguh Tuhan sudah pakai kamu untuk menjadi berkat bagi kami sekeluarga. Di sepanjang bulan PKP kita juga ada mendengar kesaksian yang begitu baik sekali daripada jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga mereka, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka sepanjang PKP ini. Saudara, saya diberkati dengan kesaksian Anda semua. Saudara, di sepanjang waktu-waktu yang mencabar, waktu-waktu yang susah inilah kita boleh melihat tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kalau Anda ikut firman Tuhan di dalam perjalanan hidupmu, maka Anda akan diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa beginilah rupanya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan antar orang yang kita tidak kenal untuk menjadi berkat, untuk tolong, untuk mencukupkan, mengadakan segala keperluan kita sepanjang waktu-waktu yang mencabar bulan-bulan PKP yang lalu. Saudara, jika Anda punya kesaksian, saya percaya pasti ada sepanjang PKP yang bulan yang lalu. Mari kongsikan kesaksian Anda itu bersama dengan jemaat kita. Pasti itu akan juga menjadi kesaksian, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi gereja, khususnya dalam bahasa English, Chinese, dan Tamil, bagi mereka yang sudah mendengar kesaksian Anda. Videokan kesaksian Anda seperti yang telah dilakukan oleh Ben. Tak perlu panjang, dalam 2 ke 3 menit saja video itu cukup. Kemudian serahkan video itu kepada saudari Ribka. Oke? Minggu yang lalu saya ada bercakap sedikit tentang support dana melalui wang janji iman kita kepada para pastor yang ada di Nepal. Pastor yang menjadi pesan kontak kita di sana memberi info kepada kita bahwa Nepal juga dalam keadaan lockdown. Oleh itu ramai pastor yang berada dalam kesusahan, bahkan ada yang sampai tidak cukup makanan. Ada jemaat gereja yang karena terjejas sumber pendapatan mereka sehingga untuk makan pun susah. Oleh itu kita telah mengirim uang support dari janji iman dan ada ekstra sumbangan kasih dari jemaat gereja Inggris sehingga mereka boleh membeli keperluan dapur dan makanan. Mereka sungguh berterima kasih dan bersukacita atas bantuan yang mereka telah terima daripada Anda semua. Oleh itu jemaat Tuhan, tetaplah setia memberi kepada pelayanan Tuhan ini, karena kita tidak tahu kalau ada lagi saudara seiman kita di luar sana yang mengalami keadaan yang lebih teruk berbanding kita di Malaysia. Teruslah berdoa juga untuk mereka. Oke? Sebagai pastor, saya bersukacita dan bangga kepada kamu semua yang sudah setia memberi kepada pelayanan ini. Teruskan, karena Anda tidak tahu apa yang Anda akan tuai di kemudian hari akibat kesetiaanmu hari ini. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hari ini saya ingin bercakap tentang pergunakan waktu sebaik-baiknya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Puji Tuhan, lagi 2 atau 3 minggu kita boleh kembali ke gereja, kita boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah Tuhan, bertemu dengan saudara seiman yang lain, sudah boleh melayani di mimbar kembali dan mendengar khotbah firman Tuhan. Cuma kita perlu hadkan jumlah kehadiran itu sebanyak 30 orang saja. Bahkan kita perlu register dulu sebelum datang ke gereja, dan harus tetap ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jika tidak, kelulusan dan kebenaran gereja untuk beroperasi semula akan dibatalkan serta-merta. Saya tidak pernah menjangkakan kalau hal seperti ini boleh berlaku pada gereja Tuhan. Kalau dulu kita tak perlu register pun untuk mau datang ke gereja. Suka-suka hatilah mau datang kan? Mau kalau saya dapat datang, saya datanglah. Atau kalau saya free, saya datanglah dan sebagainya. Tapi hari ini semacam sudah ada sedikit kekangan atau tantangan untuk kita dapat datang ke rumah Tuhan. Dan tidak mustahil ini boleh terjadi di masa depan. Seperti sejarah gereja yang awal, gereja dianiaya, jemaat semua hidup dalam ketakutan untuk mengadakan perkumpulan. Itu sesuatu yang sangat membahayakan nyawa mereka, karena mereka boleh ditangkap dan diseksa sehingga mati. Saudara, semua ini tidak mustahil boleh berulang lagi. Karena firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Lukas 21 ayat 12. Dan oleh karena keadaan yang seperti ini, Matius 24 ayat 10 berkata, dan akan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kenapa banyak orang akan murtad meninggalkan imannya? Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jika ini terjadi bulan depan, atau tahun depan, ataupun 5 tahun ke depan lagi, apakah kita sudah siap? Apakah iman kita di dalam Yesus itu sudah cukup kuat? Sebab itu firman Tuhan hari ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada ini karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita tidak dapat bergantung kepada gereja, ibadah gereja, aktiviti gereja, pelayanan di gereja, persekutuan di gereja dan sebagainya untuk bertumbuh dewasa iman kita. Suatu hari nanti semua ini akan diambil dari kita. Kita tak boleh kata, tak biasalah pastor sembahyang sambil tengok TV atau handphone, atau tengok di YouTube, atau tengok di gadgets dan sebagainya. Di waktu-waktu seperti inilah kita harus belajar latih norma yang baru. Dan pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya untuk membangun iman kita personal bersama Tuhan, bukan kepada pelayanan dan kegiatan gereja. Semua itu, gereja itu hanya tempat di mana kita exercise karunia, talenta dan kebolehan yang ada pada kita untuk saling membangun tubuh Kristus ini. Lalu bagaimana caranya kita boleh mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan benar? Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita miliki. Kita tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walau hanya semenit. Ayat 15 berkata, perhatikan baik-baik cara hidupmu. Apakah selama ini Anda sedang mempergunakan kesempatan PKP ini manfaatkan sepenuhnya masa Anda bersama keluargamu dan membangun hubunganmu bersama Tuhan? Beri waktu untuk keluarga, memberi perhatian kepada suami, istri, dan anak-anak. Seringkali karena kesibukan kita melupakan waktu untuk keluarga. Kesibukan membuat banyak orang terpisah dari keluarganya. Anak-anak memberontak dan akhirnya terjerumus dalam gejala sosial yang tidak baik dan sebagainya.
karena kurangnya perhatian daripada ibu bapak. Fokuslah kepada aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk keluargamu dan pertumbuhan imanmu. Di luar sana ada banyak aktiviti-aktiviti yang akan coba memesongkan fokusmu. Oleh itu mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Maksudnya bersihkanlah tanganmu dari segala pekerjaan yang akan menjauhkan Anda dari Tuhanmu, dan jernihkanlah hatimu atau fokuskanlah hatimu kepada satu perkara yang dapat memberi manfaat kepada engkau, keluargamu, dan pertumbuhan imanmu sendiri. Apakah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk keluargamu dan pertumbuhan imanmu? Salah satu contohnya ialah seperti duduk bersama dengan ahli keluargamu di depan TV sambil menikmati ibadah online kita hari ini. Puji Tuhan, sudah beberapa minggu pelayanan sekolah minggu kita juga sudah siapkan video untuk anak-anak. Tapi ibu bapak jangan biarkan anak-anakmu tengok video firman Tuhan ini, video sekolah minggu ini bersendirian. Tetapi duduklah bersama dengan mereka, bimbinglah mereka. Selalunya sebelum esok ibadah minggu online, istri saya akan berkata kepada anak-anak kami bahwa esok nanti Mami Daddy akan tanya, apa yang Daddy sudah khotbah? Apa lagu pujian penyembahan? Dan apa ayat hafalan sekolah minggu? Itu caranya kita membimbing, kita duduk bersama dengan mereka. Atau di sebelah malam sebelum tidur, ajak anak-anak nyanyi lagu rohani bersama-sama. Semua ini bukan saja akan membangun hubungan yang erat sesama ahli keluargamu, tetapi juga akan memperkuatkan, memperkukuhkan pertumbuhan iman setiap ahli keluargamu. Juga ini akan meninggalkan memori yang indah kepada anak-anakmu. Saudara, jangan buang masa Anda untuk melakukan perkara yang sia-sia. Buang benda yang boleh merosakkan minda dan kehidupan Anda. Contohnya game di handphone atau di PC. Itu semua berpotensi menarik masamu semakin jauh dari Tuhan. Buat Anda terikat dan ketagih lalu menjauhkan masa-masamu bersama dengan Tuhan. Seterusnya, bagaimana cara kita boleh mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan benar? Masih di ayat yang ke-15, yaitu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijak atau berhikmat. Orang bebal itu bagaimana? Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar. Ia tidak peduli dengan yang namanya nasihat, apalagi teguran orang lain. Orang bebal selalu merasa benar dalam jalan yang ia tempuh. Dan jika ada orang yang tidak sefahaman dengan dia, maka ia menganggap orang yang tidak sefahaman itu salah. Sebab dia merasa tidak pernah salah. Orang yang bebal biasanya tidak mau memperhatikan bagaimana dia hidup. Ia menjalani kehidupannya dengan sembarangan, tanpa tujuan. Yang dikejarnya adalah kesenangan diri dan kepuasan jasmani. Orang yang bebal tidak suka firman Tuhan, sebab firman Tuhan akan selalu mengajar, sementara mereka itu tidak suka diajar. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan mereka, sementara mereka itu merasa dirinya selalu benar. Firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, sementara mereka, orang bebal, merasa hidupnya telah sempurna. Orang seperti ini tidak perlu dikoreksi. Maka yang terjadi, orang yang bebal akan merasa diri lebih pintar dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau kita jadi seperti orang arif. Pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya seperti orang yang arif, bijak, dan berhikmat. Orang arif adalah orang yang mau diajar, suka belajar, membangun diri, suka untuk memperlengkapi diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk iman dia dan keluarga dia. Mereka suka menerima nasihat dan mereka juga bertindak hati-hati dalam hidupnya. Setiap keputusan yang mereka ambil, mereka akan sangat berhati-hati karena mereka tahu setiap keputusan itu akan membawa dampak di masa depan. Karena itu, orang yang arif atau bijak, ia akan memilih untuk menjalani kehidupan dengan hikmat Allah. Hikmat Allah akan menjadi fondasi jalan hidupnya, sebab pertimbangan-pertimbangan yang diambilnya adalah dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku.
Jadi saudara, firman Tuhan yang Anda baca setiap hari, yang Anda renungkan setiap hari, itulah yang akan menuntun jalan hidup orang yang arif, bijak, dan berhikmat yang bergantung kepada firman Tuhan. Seterusnya, bagaimana cara kita boleh mempergunakan waktu dengan benar? Yang pertama tadi, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Yang kedua, pergunakanlah waktumu seperti orang arif, bijak, berhikmat. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depanmu dengan berbagai cara. Iblis tahu Allah memiliki rencana yang indah bagi hidupmu, dan iblis sungguh cemburu dan menginginkan agar kita tidak sampai kepada apa yang dirancangkan Allah bagi kita. Bagi orang muda, iblis sangat senang menipu kita dengan mempergunakan hawa nafsu orang muda. Bagi orang tua, iblis senang memanipulasikan mereka sehingga mereka rasa terlena dalam zon nyaman yang mereka perolehi. Penting bagi kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Kamu rasa apakah hal-hal atau perkara-perkara yang sedang menjauhkan Anda dari Tuhan? Atau apakah hobi atau aktivitimu yang paling kamu suka, tetapi itu telah membuat masa Anda bersama keluarga dan Tuhan terbuang dengan sia-sia? Saudara, sadarlah, iblis tahu apa yang kita paling suka, dan dia akan guna itu supaya kita tidak taat dan semakin lama semakin jauh dari Tuhan tanpa kita sadar. Kita sudah mempersiapkan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Sebab itu di ayat yang seterusnya berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kita boleh tahu apa yang Tuhan mau kita buat dalam hidupmu dan keluargamu kalau Anda jarang berdoa, membaca firman? Firman Tuhan akan membuat kita menjadi bijaksana. Mazmur 119 ayat 98. Bagaimana seseorang itu dapat mengerti kehendak Tuhan jika dia asik fikir tentang memuaskan keinginannya, yang dia suka saja yang dia fikir dan buat. Hanya hal-hal duniawi yang dia kejar. Saudara, kemewahan dunia ini tidak akan pernah memuaskan keinginan dan hati kita. Tidak akan pernah berhenti untuk mengejarnya, untuk memilikinya dan dinikmati, karena segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, kata Pengkhotbah 1 ayat 8. Tetapi kehendak Tuhan dalam hidupmu, jika itu terpenuhi, Anda laksanakan, maka pasti Anda akan rasa puas dalam hidupmu. Injil Markus pasal 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, jiwanya. Untuk apa seseorang mendapat seluruh dunia ini jika dia kehilangan keluarga dan imannya dalam Kristus? Kepuasan apa yang ada dari semua itu? Anda mencapai pencapaian yang hebat di dunia bisnis atau kerjayamu atau hobimu, tetapi tiada siapa dengan Anda untuk merayakan itu sebab Anda kehilangan keluarga, teman-teman saudara seimanmu. Pergunakanlah waktu yang ada dengan berusaha mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kehendak Tuhan itu sederhana, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Persoalannya sekarang, apakah aktiviti yang Anda kerjakan sekarang sedang mengarah kepada hari depan yang penuh pengharapan untuk keluargamu dan pertumbuhan imanmu? Apakah kebiasaan yang sedang dilakukan dalam keluargamu itu sedang mengarah kepada hari depan yang penuh pengharapan untuk anak-anakmu dan pertumbuhan iman mereka? Saudara, janganlah kita menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini untuk membangun iman personalmu bersama Tuhan. Anda tidak mau bila kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Anda tertinggal seperti 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak untuk pelita mereka. Pastikan minyakmu, imanmu tetap kuat, tetap dalam keadaan yang siap, sementara menanti hari kita dijemput oleh Yesus Kristus mempelai kita. Manfaatkan sepenuhnya masa yang Anda ada ini untuk bersama keluargamu. Ciptakan momen yang indah terbaik dalam screen memori anak-anakmu. Dan
bangun iman bersama mereka, supaya hari tuamu kelak tidak akan menjadi huru hara, karena mereka sudah menjadi anak-anak dewasa yang hidup cinta akan Tuhan. Sadarlah bahwa hari-hari yang jahat ini iblis akan coba menjauhkan Anda dari keluargamu dan Tuhanmu, supaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu akan terbatalkan. Oleh itu saudara, pergunakanlah waktu yang ada seperti orang yang arif, bijak, berhikmat, yang selalu mau belajar dan siap untuk diajar oleh orang lain dan firman Tuhan, sehingga Anda mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pergunakanlah waktu yang ada sewajarnya, sebab setiap detik yang sudah berlalu kita tidak dapat ulang itu kembali, selain sama ada kita merasa menyesal ataupun kita merasa sukacita, bangga, bergembira karena Anda sudah berhasil memanfaatkan waktu yang Tuhan telah beri dengan sebaik-baiknya. Jika Anda sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, silalah tekan button like, atau jika Anda ada sebarang pertanyaan tentang topik ini, silalah tinggalkan pertanyaan Anda di bahagian komen. Selamat hari Minggu, kita jaga kita, stay safe, Tuhan Yesus memberkati.